Sobat Friday Night, mari kita melangkah ke Jepang pada awal tahun 1950-an. Masa ketika negeri itu baru saja bangkit dari kehancuran Perang Dunia II. Kota Tokyo masih dipenuhi reruntuhan, masyarakat hidup dalam kesulitan, dan banyak keluarga yang harus berjuang sekadar untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Di tengah situasi serba sulit itu, muncul sebuah kisah yang mengejutkan dunia. Sebuah rumah sakit bersalin di kawasan kota Shinjuku mendadak menjadi pusat bisik-bisik menyeramkan. Terlalu banyak bayi yang meninggal secara misterius, jauh lebih banyak dari yang dianggap wajar. Desas-desus menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang berbisik tentang seorang bidan yang disebut-sebut memiliki wajah dingin tanpa ekspresi. Sebagian warga menjulukinya sebagai bidan iblis, karena angka kematian bayi yang begitu tinggi di bawah pengawasannya. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar akibat kondisi pasca perang yang penuh kekurangan, atau ada tangan manusia yang sengaja membiarkan tragedi ini terjadi? Nama itu akhirnya muncul ke permukaan, Miyuki Ishikawa, seorang bidan yang dihormati karena pengalamannya, sekaligus kepala rumah sakit bersalin yang cukup terpandang. Namun di balik reputasinya yang terkesan profesional, tersembunyi cerita kelam yang kelak membuat sejarah Jepang mencatatnya sebagai salah satu kasus kriminal paling mengejutkan abad ke-20. Sobat Friday Night, pertanyaannya sederhana sekaligus mengerikan. Apakah Miyuki benar-benar seorang penyelamat yang terjebak dalam kondisi sosial yang tak berpihak? Atau ia justru sosok iblis berseragam putih yang tega mengorbankan bayi-bayi tak berdosa? Jawaban itu akan kita telusuri dalam kisah malam ini. Sobat Friday Night, sebelum kita masuk ke inti kasus, mari kita telusuri lebih dalam siapa sebenarnya sosok Miyuki Ishikawa, bagaimana latar belakang kehidupannya, serta apa yang membuat kasusnya begitu mencengangkan di Jepang pasca perang. Latar sosial Jepang pasca perang. Pada tahun 1945, Jepang menyerah setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Negeri itu hancur dalam arti harfiah, kota-kota rata dengan tanah, ekonomi runtuh, dan rakyat menghadapi kelaparan. Dalam situasi ini, angka kelahiran tetap tinggi, sementara banyak keluarga tidak mampu merawat anak-anak mereka. Beberapa bayi bahkan ditelantarkan karena orang tua merasa mustahil memberi mereka kehidupan yang layak. Rumah sakit bersalin di Tokyo, khususnya di kawasan Shinjuku, seringkali menjadi saksi getir dari realitas tersebut. Banyak bayi lahir dalam kondisi sehat, tetapi kemudian tidak mampu bertahan karena orang tuanya tidak sanggup memberikan dukungan dasar. Kekurangan susu, obat, dan fasilitas membuat rumah sakit kewalahan. Situasi sosial inilah yang menjadi latar tempat Miyuki Ishikawa bekerja. Siapa Miyuki Ishikawa? Miyuki lahir pada tahun 1897 di prefektur Kochi, Jepang. Ia menempuh pendidikan cukup tinggi untuk ukuran perempuan di zamannya dan akhirnya menjadi bidan profesional. Dedikasinya membuatnya dipercaya sebagai kepala rumah sakit bersalin Kotobuki di Tokyo. Dari luar, ia adalah sosok terhormat, berpendidikan, punya otoritas medis, dan dihormati staf serta pasien. Namun, di balik semua itu, Miyuki menyimpan pandangan yang kelak memicu kontroversi. Ia percaya bahwa kelahiran bayi di keluarga miskin hanyalah jalan menuju penderitaan. Dalam pikirannya, membiarkan bayi-bayi itu tidak bertahan dianggap lebih baik ketimbang membiarkan mereka tumbuh dalam kelaparan dan kemiskinan. Pandangan inilah yang kemudian menjadikan dirinya pusat skandal besar. Korban yang tak berdaya. Sebagian besar korban kasus ini adalah bayi baru lahir dari keluarga miskin. Orang tua mereka datang ke rumah sakit dalam keadaan putus asa, berharap setidaknya proses persalinan berjalan aman. Namun setelah itu, mereka tidak tahu bagaimana memberi makan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak. Disinilah Miyuki mulai mengambil peran. Menurut keterangan yang muncul kemudian, ia tidak selalu memberi bayi yang lahir kesempatan untuk mendapat perawatan penuh. Ada kasus di mana bayi sengaja dibiarkan tanpa bantuan medis,
Ada pula laporan bahwa Miyuki menolak memberikan perawatan intensif dengan alasan keluarga tidak mampu membayar. Bagi sebagian orang tua, ini seperti jalan buntu. Mereka tidak bisa membawa bayi pulang karena tidak sanggup merawat, dan di rumah sakit pun tidak ada jaminan kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, beberapa keluarga bahkan diyakini membiarkan Miyuki mengambil keputusan yang kejam itu. Rumor yang berkembang. Pada akhir 1940-an, angka kematian bayi di rumah sakit Kotobuki mulai melonjak tajam. Staf rumah sakit mulai berbisik, warga sekitar mulai curiga, dan cerita tentang bidan setan mulai menyebar. Namun, karena kondisi pasca perang yang kacau, tidak ada tindakan nyata yang segera dilakukan. Masyarakat Jepang kala itu masih sibuk membangun kembali kehidupan mereka. Skandal medis bukanlah hal yang ingin dibicarakan pemerintah, apalagi jika menyangkut lembaga kesehatan yang dianggap vital. Dengan demikian, Miyuki bisa terus menjalankan tindakannya tanpa banyak hambatan. Peran suami dan dokter lain. Miyuki tidak sendirian. Suaminya, Takeshi Ishikawa, juga diduga mengetahui dan mendukung perbuatannya. Bahkan seorang dokter bernama Shiro Nakayama ikut membantu dengan menandatangani sertifikat kematian palsu agar kasus-kasus ini tidak menimbulkan kecurigaan. Kolaborasi inilah yang membuat tindakannya berlangsung lama. Dengan sertifikat resmi, banyak kematian bayi hanya tercatat sebagai kematian alami, tanpa penyelidikan lebih lanjut. Baru ketika jumlahnya semakin besar, aparat akhirnya mulai memperhatikan adanya kejanggalan. Penemuan yang mengejutkan. Puncak kecurigaan terjadi pada awal 1950-an, ketika pihak berwenang menemukan puluhan mayat bayi yang ditelantarkan. Penemuan ini mengejutkan publik Jepang, yang selama ini hanya mendengar rumor samar. Tiba-tiba, semua bisik-bisik tentang bidan iblis menemukan buktinya. Investigasi resmi segera dilakukan, dan fokus langsung tertuju pada Miyuki Ishikawa, sang kepala rumah sakit. Ia dan suaminya ditangkap, bersama dokter yang terlibat. Mengapa begitu lama terungkap? Sobat Friday Night, pertanyaan penting pun muncul. Bagaimana mungkin kasus sebesar ini bisa dibiarkan begitu lama? Jawabannya ada pada 3 hal. Pertama, kondisi sosial ekonomi Jepang yang membuat banyak kematian bayi dianggap biasa. Kedua, sistem hukum dan kesehatan yang lemah pada masa pasca perang. Ketiga, posisi Miyuki yang terhormat membuat orang segan mempertanyakan tindakannya. Ketiga faktor ini berpadu, menciptakan ruang gelap di mana kejahatan bisa bersembunyi. Dan ruang gelap itu baru disinai ketika bukti nyata ditemukan. Sobat Friday Night, inilah awal dari salah satu kasus kriminal paling menggemparkan di Jepang modern. Dari sekadar rumor, kasus ini berubah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan. Pertanyaannya, bagaimana proses investigasi berjalan, berapa banyak korban sebenarnya, dan bagaimana pengadilan memutuskan nasib Miyuki Ishikawa? Semua itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sobat Friday Night, kisah kelam Miyuki Ishikawa mencapai puncaknya pada akhir tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Di rumah sakit bersalin Kotobuki, angka kematian bayi meningkat secara drastis. Awalnya, kematian bayi dianggap hal yang lumrah dalam situasi pasca perang, karena kekurangan gizi, keterbatasan obat, serta kondisi keluarga yang miskin membuat banyak anak lahir dalam keadaan lemah. Namun, semakin lama, jumlah kematian menjadi terlalu besar untuk disebut kebetulan. Para staf rumah sakit berbisik di antara mereka, keluarga pasien mulai curiga, dan masyarakat sekitar Shinjuku mendengar rumor tentang seorang bidan yang dingin dan tidak berperasaan. Miyuki Ishikawa, yang kala itu menjabat kepala rumah sakit, tampak menjalankan perannya dengan wibawa. Namun di balik profesinya sebagai bidan, ia membuat keputusan yang mengguncang nurani. Miyuki tidak secara langsung melukai bayi-bayi itu, melainkan membiarkan mereka tidak mendapat perawatan yang seharusnya. Bagi keluarga yang miskin dan tidak mampu, ia seringkali menolak memberikan bantuan tambahan. Dengan kata lain,
Ia menggunakan kekuasaannya untuk membiarkan bayi-bayi itu perlahan kehilangan kesempatan hidup. Ia beranggapan bahwa lebih baik bayi itu tidak bertahan daripada tumbuh besar dalam penderitaan. Suaminya, Takeshi Ishikawa, bukan sekadar saksi dalam peristiwa ini. Ia turut membantu menutupi jejak dan mendukung apa yang dilakukan istrinya. Bahkan seorang dokter bernama Shiro Nakayama ikut terlibat dengan cara menandatangani sertifikat kematian palsu yang menyebut bayi-bayi tersebut meninggal karena sebab alami. Kerjasama kecil ini membuat tindakan Miyuki bertahan lebih lama, terlindungi oleh catatan resmi yang tampak sah. Namun, semakin lama, bisik-bisik masyarakat tidak lagi bisa diabaikan. Di Shinjuku, beredar kabar bahwa ada bidan iblis yang bekerja di rumah sakit Kotobuki. Sebagian orang percaya ini hanya desas-desus akibat trauma pasca perang, tetapi sebagian lainnya yakin ada sesuatu yang janggal. Ketika keluarga yang kehilangan anak mereka mulai memperhatikan adanya pola, kecurigaan menjadi semakin kuat. Puncak kegemparan terjadi pada awal 1950 ketika polisi menemukan puluhan mayat bayi yang ditelantarkan di lokasi pemakaman umum di Tokyo. Penemuan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa rumor selama ini bukanlah kabar kosong. Dari laporan awal, jumlah yang ditemukan mencapai 40 bayi, namun penyelidikan lebih lanjut menunjukkan jumlah korban bisa melampaui 100. Bahkan, ada perkiraan bahwa total korban mencapai 169 bayi atau lebih, meskipun angka pastinya sulit dibuktikan. Bagi publik Jepang, angka itu terlalu mengejutkan untuk dipercaya, tetapi bukti fisik di lapangan membuat mereka tidak bisa lagi menutup mata. Polisi akhirnya menangkap Miyuki Ishikawa dan suaminya. Dr. Nakayama juga ditahan karena perannya dalam memalsukan dokumen. Saat diinterogasi, Miyuki tidak sepenuhnya menyangkal, melainkan memberikan alasan yang membuat banyak orang terperangah. Ia mengaku bahwa tindakannya bukan karena kebencian atau kekejaman, melainkan sebuah jalan keluar bagi keluarga miskin yang tidak mampu membesarkan anak. Dalam pandangannya, membiarkan bayi itu pergi lebih baik daripada membiarkan mereka hidup dalam kelaparan. Alasan ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang menyebutnya benar-benar sosok kejam tanpa hati nurani, tetapi ada pula yang menilai Miyuki hanyalah refleksi dari situasi Jepang yang dilanda kemiskinan ekstrim. Ketika berita penemuan mayat bayi menyebar luas, media mulai meliput kasus ini dengan hati-hati. Surat kabar Jepang menuliskan laporan singkat, seringkali tanpa sensasi, tetapi cukup untuk membangkitkan kemarahan publik. Bagi sebagian orang, kasus ini adalah bukti bahwa profesi medis pun bisa disalahgunakan. Bagi yang lain, ini adalah potret menyedihkan dari Jepang pasca perang yang gagal melindungi warganya. Tahun 1952, Miyuki dibawa ke pengadilan. Tuduhan resmi menyebutkan 103 korban, meskipun angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi. Ruang sidang dipenuhi keluarga korban, wartawan, serta masyarakat yang ingin melihat langsung sosok bidan yang dijuluki bidan iblis. Jaksa menekankan bahwa Miyuki telah menyalahgunakan posisinya sebagai tenaga medis untuk tujuan yang tidak dapat dibenarkan. Namun, pembelaan Miyuki tetap sama. Ia tidak merasa bersalah, karena menurutnya ia justru membantu keluarga miskin yang tidak sanggup merawat bayi mereka. Selama persidangan, wajah Miyuki tampak tenang, tanpa banyak ekspresi. Ia tidak menunjukkan rasa penyesalan, melainkan lebih sering berbicara dengan nada datar. Hal ini semakin membuat publik geram. Suaminya, Takeshi, juga diajukan ke pengadilan, meski dengan tuduhan lebih ringan. Dr. Nakayama diadili karena memalsukan sertifikat kematian, sebuah perbuatan yang membuat kasus ini bertahan begitu lama. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis. Miyuki dihukum 8 tahun penjara, Takeshi mendapat hukuman 4 tahun, dan Dr. Nakayama hanya dihukum singkat. Vonis ini menimbulkan gelombang kekecewaan di masyarakat. Bagaimana mungkin ratusan bayi kehilangan nyawa,
tetapi hukuman yang dijatuhkan terasa begitu ringan. Banyak yang menilai vonis ini mencerminkan kelemahan sistem hukum Jepang pada masa itu. Negara tampak enggan memikul tanggung jawab sosial dan justru memberi keringanan pada pelaku dengan alasan kondisi pasca perang. Sobat Friday Night, kasus Miyuki Ishikawa meninggalkan warisan kelam yang hingga kini masih dibicarakan. Ia bukan hanya bidan yang mengkhianati profesinya, tetapi juga simbol dari kegagalan sebuah negara melindungi yang paling rentan. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan kekerasan terbuka. Terkadang, kejahatan justru muncul dari sikap diam, dari keputusan untuk membiarkan, dari mereka yang seharusnya menjaga kehidupan tetapi memilih menutup mata. Perjalanan Miyuki di ruang sidang bukanlah akhir, melainkan awal dari perdebatan panjang tentang moralitas, hukum, dan tanggung jawab sosial. Bagaimana investigasi resmi mencatat kasus ini? Apa reaksi pemerintah? Dan bagaimana masyarakat Jepang merespons vonis yang dijatuhkan? Semua itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sobat Friday Night, setelah penemuan mayat-mayat bayi mengguncang Tokyo, aparat kepolisian tidak punya pilihan selain membuka investigasi besar-besaran. Kasus ini berubah dari sekadar rumor menjadi fakta yang terdokumentasi. Untuk pertama kalinya, semua mata tertuju pada rumah sakit bersalin Kotobuki, tempat Miyuki Ishikawa bekerja, dan pada sistem kesehatan Jepang yang ternyata penuh celah. Penyelidikan resmi menemukan bahwa kematian bayi di rumah sakit itu tidak semata-mata akibat kondisi medis atau kelaparan. Dari catatan yang ditinggalkan, banyak bayi lahir sehat, namun kemudian tidak diberikan perawatan lanjutan. Polisi juga menemukan sertifikat kematian yang ditandatangani oleh Dr. Shiro Nakayama dengan keterangan penyebab alami. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, karena jumlah kasusnya tidak wajar untuk dicatat sebagai kematian normal. Dalam penggeledahan, aparat menemukan lebih banyak bukti. Ada catatan internal rumah sakit yang mencatat bayi dari keluarga miskin tidak diberikan perhatian medis seperti yang seharusnya. Barang-barang pribadi keluarga korban juga ditemukan masih tersimpan di ruang penyimpanan, seakan ditinggalkan begitu saja setelah tragedi. Dari hasil pemeriksaan saksi, muncul gambaran bahwa Miyuki Ishikawa sengaja mengambil keputusan membiarkan bayi tidak mendapat perawatan karena menilai orang tua mereka tidak mampu membesarkan anak. Interogasi resmi terhadap Miyuki menjadi titik balik. Ia tidak menyangkal telah membiarkan bayi-bayi itu mati, tetapi ia membela diri dengan alasan sosial. Dalam keterangannya, ia berkata bahwa tindakannya adalah bentuk realistis menghadapi kemiskinan. Ia percaya bahwa dengan cara itu, penderitaan jangka panjang keluarga bisa dihindari. Pernyataan ini mengejutkan penyidik, karena menunjukkan Miyuki tidak merasa tindakannya sebagai sebuah kejahatan, melainkan keputusan yang ia anggap masuk akal. Pada 1952, kasus ini masuk ke pengadilan Tokyo. Tuduhan resmi menyebutkan Miyuki bertanggung jawab atas 103 korban, meskipun pihak kepolisian meyakini jumlahnya jauh lebih besar. Dalam ruang sidang, jaksa berusaha keras menunjukkan bahwa Miyuki telah menyalahgunakan profesinya sebagai tenaga medis yang seharusnya melindungi kehidupan. Kesaksian staf rumah sakit yang pernah curiga diperdengarkan, dan bukti catatan kematian palsu dibawa sebagai penguat. Miyuki tetap bertahan pada argumennya. Ia mengaku tidak membunuh dengan tangannya sendiri, melainkan membiarkan bayi itu tidak ditolong. Menurutnya, keputusan itu sejalan dengan keinginan sebagian keluarga miskin yang merasa tidak sanggup membesarkan anak. Suaminya, Takeshi, ikut diadili karena membantu menutupi kasus, sementara Dr. Nakayama dihukum karena membuat dokumen palsu. Vonis pengadilan akhirnya dijatuhkan. Miyuki dihukum 8 tahun penjara, Takeshi 4 tahun, dan Dr. Nakayama mendapat hukuman yang lebih ringan. Putusan ini membuat publik marah. Banyak yang menilai hukuman itu tidak sebanding dengan jumlah korban yang meninggal. Media Jepang menulis editorial yang mengecam kelemahan hukum,
sementara sebagian akademisi menilai putusan itu mencerminkan dilema sosial Jepang pasca perang. Di satu sisi, tindakan Miyuki jelas kriminal, di sisi lain, kondisi sosial yang kacau membuat tindakannya terjadi tanpa banyak perlawanan. Kasus ini pun meninggalkan catatan penting dalam sejarah hukum Jepang. Setelah skandal Miyuki, pemerintah mulai membicarakan secara lebih serius tentang pentingnya sistem kesejahteraan sosial yang bisa mendukung keluarga miskin agar tidak lagi terjebak dalam pilihan tragis. Perubahan regulasi kesehatan ibu dan anak perlahan diperkuat, meski jalan masih panjang. Sobat Friday Night, inilah catatan resmi dari kasus Miyuki Ishikawa. Investigasi membuktikan bahwa ratusan nyawa bayi melayang bukan karena takdir semata, melainkan karena keputusan manusia yang mengabaikan kewajiban moral. Namun, yang membuatnya lebih mengejutkan adalah ringan hukuman yang dijatuhkan. Seakan sistem hukum kala itu tidak siap menghadapi kejahatan yang terjadi bukan di jalanan, melainkan di balik seragam medis yang seharusnya melindungi kehidupan. Sobat Friday Night, ketika kita menengok kembali kasus Miyuki Ishikawa, kita tidak hanya melihat sosok seorang bidan yang mengkhianati profesinya. Kita juga melihat refleksi kelam dari masyarakat Jepang pasca Perang Dunia II yang tengah terpuruk dalam kemiskinan dan kekacauan sosial. Motif Miyuki sering diperdebatkan. Apakah ia benar-benar seorang pelaku kejahatan berhati dingin? Ataukah ia hanya seorang perempuan yang terjebak dalam pandangan pragmatis di masa sulit? Dari pengakuannya, Miyuki menganggap tindakannya sebagai jalan keluar bagi keluarga miskin. Ia percaya membiarkan bayi tidak bertahan lebih baik daripada membiarkan mereka tumbuh dalam penderitaan. Bagi sebagian orang, ini adalah dalih yang kejam. Bagi yang lain, ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial bisa membentuk pilihan yang tragis. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tindakannya mencerminkan kegagalan sistem. Pemerintah Jepang saat itu belum memiliki jaringan kesejahteraan sosial yang memadai. Tidak ada subsidi pangan yang cukup, tidak ada dukungan psikologis bagi keluarga miskin, dan tidak ada lembaga perlindungan anak yang efektif. Dalam ruang kosong inilah keputusan Miyuki menemukan jalannya. Kasus ini juga menyoroti bagaimana profesi medis, yang seharusnya menjaga kehidupan, bisa berubah menjadi alat pengkhianatan ketika kontrol hukum lemah. Sertifikat palsu dari dokter, persetujuan diam-diam dari sebagian keluarga, serta sikap acuh negara memperpanjang tragedi ini. Sobat Friday Night, dunia luar memandang kasus Miyuki sebagai bukti bahwa kejahatan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan brutal. Terkadang, kejahatan justru lahir dari kelalaian, dari diamnya mereka yang punya kuasa untuk bertindak. Dan di sanalah letak horor sesungguhnya, kejahatan bisa tumbuh di balik wajah yang tampak tenang, bahkan di balik seragam putih yang seharusnya melambangkan harapan. Sobat Friday Night, kisah Miyuki Ishikawa menorehkan bab kelam dalam sejarah kriminal Jepang. Seorang bidan yang seharusnya menjadi penyelamat justru tercatat sebagai penyebab kematian ratusan bayi. Apa yang awalnya hanya terdengar sebagai rumor di jalanan Shinjuku, akhirnya terbukti sebagai kenyataan pahit yang mengguncang kepercayaan masyarakat pada profesi medis dan sistem hukum. Kasus ini tidak bisa dipandang semata sebagai kejahatan individu. Ia adalah potret getir dari sebuah bangsa yang tengah terpuruk pasca perang, di mana kemiskinan, kelaparan, dan kelemahan negara dalam melindungi warganya membuka jalan bagi tragedi yang mengerikan. Miyuki memilih jalan yang menurutnya logis, namun dunia menilainya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan paling dasar. Vonis hukuman ringan yang dijatuhkan pengadilan menambah luka kolektif. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin ratusan nyawa yang melayang hanya dibalas dengan beberapa tahun penjara? Pertanyaan ini masih membekas dalam sejarah hukum Jepang, dan menjadi pengingat bahwa sistem peradilan seringkali kalah cepat menghadapi kenyataan sosial. Sobat Friday Night, kasus Miyuki Ishikawa mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa lahir bukan hanya dari kebencian, tetapi juga dari kelalaian dan sikap diam. Pertanyaannya untuk kita semua, di masa kini,
Apakah kita sudah benar-benar siap melindungi yang paling lemah agar tragedi serupa tidak terulang lagi?